Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan pahala maksimal dalam sholat, siapkan 3 hal ini. Ini maksimal pahalanya. Tepat waktu, azan tinggalkan semua aktivitas. Udah, sholat. Dan wudhunya itu sudah dilakukan sebelum azan. Sehingga tidak ketinggalan sholat qobliyah, tidak ketinggalan doa antara azan dan iqamah yang mustajab, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Karena mulai imam Allahu Akbar, mulai malaikat catat pahala. Ya. Kalau orang datang nanti imamnya sudah waladhdallin, beda pahalanya dengan orang yang ikut dari awal. Karena ada iftitah, ada awal al-fatihah. Beda pahalanya orang yang dapat 4 rakaat duhur dengan orang yang cuma dapat 3 rakaat berjamaah. Walaupun nanti dia bisa sambung 1 rakaat lagi setelah salam. Tapi akan beda pahalanya dengan orang yang mengerjakan dari awal waktunya. Jadi dia tepat waktu. Dan yang kedua tepat gerakan. Harus sesuai dengan gerakan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dari takbiratul ihram, dari ruku, dari i'tidal, bangun dari ruku, sujudnya, duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk pada saat mau berdiri ke rakaat kedua. Ada namanya duduk istirahat dulu sejenak, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Begitu terus sampai salam, semuanya harus sesuai yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak boleh keliru. Ya, ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Jadi tidak boleh kita mengarang-arang. Begitu juga ya, kita harus betul-betul selain tepat waktu, tepat gerakan, dan ini tidak boleh tergesa-gesa. Karena salah satu yang membatalkan sholat kalau terburu-buru dalam gerakan sholat. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menghususkan bab musi'us sholat. Bab tentang orang yang buruk sholatnya. Kejadian seorang sahabat karena dia buru-buru ingin duduk hadiri majelis Nabi SAW. Lalu sholatnya buru-buru sekali. Ruku sujudnya cepat sekali. Maka setelah salam dia datang ke hadapan Nabi SAW. Nabi mengatakan, kembalilah, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Maka orang itu ulangi lagi. Ternyata gerakannya sama juga, buru-buru. Memang sudah begitu cara dia sholat. Dia begitu kembali, Nabi ulangi lagi mengatakan, kembalilah, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Orang itu kembali lagi ulangi. Ternyata sama juga. Dia juga masih buru-buru. Sampai beberapa kali Nabi suruh dia mengulanginya sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Tolong ajarkan saya. Barulah Nabi SAW sampaikan. Ya. Barulah Nabi SAW menyampaikan kalau ya sesungguhnya kalau kau ingin sholat maka tegakkanlah tubuhmu dengan tenang, ya, kemudian setelah tenang baru kemudian bertakbiratul ihram, baru dengan tenang. Dan tata caranya semua jari-jari kita rapat menghadap ke depan, ya, semuanya rapat, jangan direnggangkan, dan ini sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Bisa seperti ini atau seperti ini, naik sedikit. Mata dibuka dan menghadap ke tempat sujud. Ya, tidak boleh menutup mata. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau Allah akan terus memandang mata seorang hamba selama matanya menghadap ke tempat sujudnya. Ya. Kemudian setelah menghadap ini semuanya menghadap ke depan, mata menghadap ke tempat sujud, tubuhnya dan tulang belakangnya, ruasnya semua tegak, kemudian baru takbiratul ihram. Ya, bisa dengan 2 cara. Dia gerakan dulu, ibu mengangkat tangan kemudian meletakkan ke dadahnya, baru bilang Allahu Akbar, atau ibu bersamaan Allahu Akbar. Dua-duanya bisa. Kalau saya lebih sering, apalagi kalau jadi imam ya, itu lebih tepatnya gerakan dulu baru ucapan. Supaya makmumnya tidak mendahului imam. Jadi misalnya meletakkan dulu baru bilang Allahu Akbar. Kemudian begitu juga pada saat ruku. Ruku dulu baru mengatakan Allahu Akbar. Bangun dari ruku atau i'tidal dengan sangat tenang dulu. Gerakan baru bilang Sami Allahu liman hamidah. Begitu seterusnya sampai salam. Jadi gerakan dulu. Misalnya salam ke kanan. Baru bilang Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga ke sebelah kirinya. Tapi boleh saja orang bersamaan dengan gerakan tangannya. Intinya gerakan harus dijaga dengan tenang. Jadi ini standar gerakannya. Jangan diubah-ubah. Takbiratul ihram seperti ini. Pada saat mau ruku juga sama. Jadi kita nanti begitu Allahu Akbar, pertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung kiri luar. Ya.
seperti ini lalu digenggam. Atau bisa mempertemukan pergelangan kanan dengan pergelangan kiri. Misalnya seperti ini. Dua-duanya lalu diletakkan di awal dada. Ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi Allahu Akbar diletakkan di sini atau digenggam seperti ini. Mata tetap dibuka. Kalau sholatnya sholat sir, kecilin suara, duhur dan asar, dikecilin bukan dihilangin suara, tetap bersuara cukup yang kita dengar. Jadi mata terbuka, ruas tubuh tulangnya tegak, kemudian tetap mengeluarkan suara. Misalnya Allahu Akbar. Kemudian mulai baca iftitah yang kita dengar sendiri, Al-Fatih juga begitu. Jadi jangan hilangin suara. Kalau ibu sudah tutup mata, bacanya dalam hati, ruangannya gelap, ini tidur. Ya. Jadi harus buka mata, jelas semuanya, tegak. Ya. Setelah begitu, baca, saya tidak sebutkan bacaan karena saya yakin sudah kita tahu semuanya, iftitahnya, Al-Fatihah, Al-Surah. Kemudian ruku sama, ini kembali lagi, Allahu Akbar, mata tetap ke tempat sujud. Ini standarnya. Kemudian ruku dan usahakan punggung ibu itu rata. Caranya gimana? Jadi pada saat ruku, ibu jangan tundukin badannya, tapi ibu mengarahkan wajahnya ke depan. Ya. Jadi coba nanti kalau ruku, itu kita tegak tetap dan turunnya begini. Jangan turunnya begini. Ya. Sehingga bungkuk belakangnya. Jadi caranya turun tegak seperti ini. Ya. Sama kalau berdiri juga sama. Kalau berdiri juga sama. Sami Allah liman hamidah, ini tegak aja langsung berdirinya. Ya, jadi kita tegak. Nabi SAW dikatakan dalam riwayat kalau ruku ditaruh bejana air tidak tumpah. Ya, jadi tidak bungkuk. Ya, jadi tegak. Yang saya temukan biasa kalau bapak-bapak biasa saya praktekin. Saya suruh berdiri kemudian saya praktekin caranya. Rata-rata semuanya bungkuk. Kenapa? Karena turunnya dia bukan turun lurus ke depan, tapi dia turunnya begini. Ya, sehingga bungkuk pasti. Mau nggak mau. Kemudian lutut digenggam. Ya. Biasanya kalau ini sudah kita turunkan rata ke depan, itu terasa sekali otot paha belakang ketarik. Setelah betul-betul gerakannya tenang, baru baca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali. Kasih waktu 1 detik saja. Lalu Subhana Rabbiyal Azim 1 detik lagi, baru Subhana Rabbiyal Azim. Gitu. Ya. Itu termasuk tidak tumaknina namanya, ya. Karena hal yang ketiga yang harus diperhatikan dalam sholat, tepat bacaan. Jadi tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Ini nggak bisa pisah kalau ibu mau dapat maksimal pahalanya. Karena kalau ibu mau memperbaiki apapun, mulai dari sholat. Apapun, mau perbaiki urusan akhiratnya, hubungannya sama Allah, memperbaiki urusan dunianya, sholatnya dulu. Kalau sholat sudah baik, baik semuanya itu. Gak akan ada masalah lagi. Karena sholat itu awal amal yang dihisab hari kiamat. Dan Nabi SAW sudah bilang, di akhirat nanti, kalau dia baik, dia akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, dia akan mengganggu amal lain. Dalam riwayat lain, kalau sholatnya sudah lolos di timbangan amalnya karena bagusnya, maka dia sudah beruntung. Dan kalau dia rusak, maka rugilah dia. Celaka dia. Oleh karena itu harus 3 hal ini berkumpul. Ya, tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Nah, setelah ibu tenang baca dalam ruku, bangun. Bangunnya sama tadi ya. Jadi punggungnya itu naik lurus ke atas. Sami Allahu liman hamidah. Mata tetap ke tempat sujud. Ini sama begini. Nah, ini ada 2 cara. Dua-duanya khilaf ulama kembali kepada sebuah hadis yang sama. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau bangun dari ruku, anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Kembali seperti semula. Di sini ulama beda pendapat. Apakah sebelum takbiratul ihram sehingga sami Allah liman hamidah tangannya kembali ke samping, ya, atau kembali tubuh Nabi SAW itu setelah takbiratul ihram? Pernah lihat gak ada orang sami Allah hamidah kembali tangannya ke dada? Nah, itu tidak bisa disalahkan karena kembali kepada dalil yang sama. Nah, cuma bedanya pendapat pertama ulama bilang yang dimaksud anggota tubuh Nabi SAW kembali seperti semula adalah sebelum takbiratul ihram, makanya ditaruh di samping paha. Dan yang mengatakan setelah takbiratul ihram berarti kembali ke dada. Dua-duanya boleh. Kalau saya sarankan ibu lakukan sesekali. Selama ada pendapat ulama, jadi di buku amal kita tercatat pernah gerakan ini, pernah gerakan itu. Selama ada dalilnya, ya. Kemudian begitu juga nanti kalau dalam bacaan-bacaan ya, bacaan doa iftitah itu banyak sekali ragamnya. Usahakan dihafal semuanya, diamalkan.
Kalau tidak bisa mungkin maksimalkan. Misalnya ada 7 bacaan iftitah, ibu bisa hafal 5, 6. Kalau enggak mungkin 3, 2 atau 1. Tapi paling tidak ada yang ibu pernah praktekin yang kedua. Mungkin sekali atau 2 kali. Supaya dalam buku amal kita tercatat kita pernah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kalau kita ingin bahas panjang sekali ya. Karena doa iftitah saja itu maknanya sangat dalam. Dan ragamnya banyak sekali lafadznya. Begitu juga dengan baca Al-Fatihah dengan sangat tenang. Masing-masing ayat diberikan haknya. Baca surah juga makin panjang dibaca maka makin besar pahalanya. Oleh karena itu saya sarankan untuk menambah hafalan minimal di juz 30. Jangan inna atayna wal asr terus ya. Dan ingat, sholat itu kita yang membutuhkannya. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kenapa banyak orang sholat buru-buru? Karena dia pikir dia store kewajiban. Ini keliru. Allah nggak butuh. Ibu kalau dari lahir sudah bisa sholat, sudah bisa ngomong misalnya. Kan bayi nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita anggap bayi itu sudah bisa ngomong, udah faham, udah bisa sholat. Ibu sholat dari bayi sampai umur 1200 tahun. Allah tidak butuh dengan sholat itu. Kita yang butuh. Dan kita harus tahu, per satu sholatnya, per satu gerakan, dan per satu bacaannya, itu akan sangat membantu kita di timbangan amal hari kiamat. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Pergerakan, perbacaannya, semua akan ada nilai pahalanya. Jadi nggak boleh disia-siakan. Ini luar biasa keagungannya. Makanya syaitan berusaha datang, merusak amal-amal sholat itu, supaya hilang konsentrasinya gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang di hari kiamat tidak terima pahala sholat kecuali 3/4-nya. Ada yang cuma setengah, ada yang cuma 1/3, ada yang cuma 1/4, ada yang 1/10. Ada yang sholat yang nanti diremukkan seperti pakaian kotor dan dilempar ke wajahnya. Karena tidak sadar, Allah Akbar sadar, salamnya nanti sadarnya setelah salam gitu kan. Karena semuanya mengkhayal tentang masalah janjian, kunci yang hilang, segala macam gitu ya. Itu karena bisikan syaitan. Jadi harus konsentrasi dengan cara tadi. Buka matanya ya, kemudian sedikit keluaran suara dan kita ya menjaga setiap gerakan dan juga bacaan kita. Ini penting sekali. Kemudian setelah bangun dari ruku, ruku pun ini ada macam-macam doanya. Ya, ada macam-macam. Ibu usahakan bisa menghafal dan mengamalkan semua. Kalau bisa, kalau nggak bisa beberapa. Ada subhana rabbil azim, ada subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli. Banyak doa-doanya bisa kita pilih ya. Jadi kita bisa baca. Begitu juga setelah itu bangun, dan ini minimal bacanya sekali, bisa dibaca 3 kali sampai 10 atau 11 kali. Ya, terkadang Nabi SAW membaca, apalagi di sholat malam beliau sampai 10 atau 11 kali. Begitu juga dengan pada saat sholat sholat gerhana, maaf, ya, sholat khusuf dan khusuf, ya, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu kita dianjurkan sholat sampai gerhananya hilang. Jadi lama sekali rukunya dan sujudnya. Bagaimana caranya? Ya kita ulang-ulangi bacaan zikir-zikir ruku tadi. Sami Allahu liman hamida, sama kita berdiri dengan tegak tadi. Kemudian setelah berdiri dengan tegak, dadanya dibusungkan, ini semua pundaknya rata. Sama tadi, ini jangan diubah. Standarisasi ini standar. Ya, sejajar dengan pundak atau dengan kuping. Sami Allah liman hamidah. Bisa diletakkan di dada atau diletakkan di samping paha. Mulailah baca dengan tenang. Setelah gerakannya sudah sempurna, baru baca. Rabbana walakal hamd. Pelan-pelan. Mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Diikuti banyak sekali. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada banyak zikirnya ya. Ada juga ditambah dengan di Rabbil hamd, di Rabbil hamd. Ya, itu ada bacaan juga ditambah Allah malamana lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini mirip dengan zikir habis salat, tapi dibaca juga di i'tidal. Setelah selesai tenang, baru kita sujud. Sujud dengan 2 cara. Menurunkan lutut dulu, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu. Tapi kalau orang mau menurunkan telapak tangan dulu, yang dilarang tidak boleh menyerupai duduknya unta. Ya, jadi unta itu kalau turun, kalau ibu nanti searching di YouTube, lihat unta cara duduknya, biasanya kaki depannya dulu, tapi bokongnya ke atas. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau turun telapak tangan dulu, itu tubuhnya turun bersamaan, tapi lututnya belum sentuh lantai, lalu telapak tangan diletakkan, baru lututnya turun. Ya, jadi bukan dengan, menunggingkan bokongnya ke atas ya. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW menyerupai unta. Mirip nanti juga kalau bangun dari rakaat pertama atau rakaat kedua, ya, mau ke rakaat selanjutnya, itu juga tidak boleh berdiri bokongnya dulu. Ya.
Tapi kita duduk dulu, nanti kan kita sebutkan sebentar caranya sambil menopang tubuh ke atas. Nah kalau kita sudah sami Allahu liman hamidah lalu kita sujud, bisa kita letakkan lutut dulu yang mana mudah dan usahakan minimalnya ya jarak antara lutut kita sama telapak tangan itu ukuran 1 siku. Ya. Jadi kalau ibu letakkan telapak tangannya jangan dekat dengan lututnya, ya. Tapi dibuat ruang, ya, dimajukan ke depan. Itu kalau seandainya ibu turunkan sikunya, pas sikunya bisa masuk antara siku, lutut dengan telapak tangan. Ya. Walaupun tidak boleh meletakkan siku ke tanah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan atau Nabi SAW melarang siapapun sholat seperti duduknya anjing. Anjing itu kalau duduk kan sikunya ke tanah. Nah itu tidak boleh. Kemudian juga sunnah Nabi SAW adalah melebarkan sedikit sikunya. Terutama kalau lagi sholat sendiri. Ya, dilebarkan sedikit saja. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian juga pada saat ibu meletakkan lutut, sudah turun misalnya, kemudian meletakkan telapak tangan. Ingat telapak tangan semuanya harus jari-jarinya rapat, diletakkan. Ya. Kemudian wajahnya ke depan sedikit. Ya. Bukan dekat jari-jari ya. Jadi tetap ini nanti, walaupun kita sujud, dia berada sejajar dengan pundak. Mirip dengan takbiratul ihram. Bagaimana wajah kita lebih di atas, maka pada saat kita letakkan telapak tangan, wajahnya pun maju ke depan. Bisa ditangkap ini ya? Ya, kemudian mulai setelah sujud, barulah baca. Ingat, sujud, kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. 1 itu, dahi sama hidung. Jangan alasan, Ustaz, hidung saya pesek, Ustaz, tidak ada. Itu nggak ada urusan. Ini ciptaan Allah. Ya, tetap bisa, tetap harus dahi sama hidung. Jadi nggak boleh orang itu dahinya yang sujud, hidungnya enggak. Itu nggak bisa. Itu berarti tidak sempurna sujudnya. Jadi turun dahi sama hidung 1, kemudian 2 telapak tangan, berarti 1 ini, 2, 3. 2 lutut berarti 5, 2 telapak kaki berarti 7. 7 anggota tubuh. Nah khusus telapak kaki, kita disunnahkan untuk melipat jari-jari kita semampunya ya. Sehingga seakan-akan semua jari-jari ikut sujud. Dan dipertemukan Bu. Jangan dibuka. Pertemukan telapak kakinya dan ditekan jari-jarinya. Semampunya. Ya. Setelah selesai, gerakannya sudah sempurna, baru mulai. Subhana rabbiyal a'la. Kasih jedah 1 detik itu khusyuk ya. Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian subhana rabbiyal a'la. Ini juga sama. Bacanya cukup banyak. Ada 6 atau 7 bacaan. Bisa dipilih tentunya. Saya bilang tadi saya nggak masuk ke situ karena ini bahasnya panjang sekali. Saya pernah membahas bab sholat ini dalam daurah 3 hari. Baru bisa habis. Ya, kita ringkasin dalam 1 jam ini nggak mungkin gitu ya. Jadi memang ini saya sebutkan secara globalnya. Setelah selesai sujud dengan tenang, duduklah di antara 2 sujud. Dengan cara tubuhnya juga dinaikkan dengan tegak. Matanya lihat ke tempat sujud. Duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian ujung jari-jarinya berada di ujung pahanya. Ya. Sehingga bukan menggenggam lutut tapi di ujung pahanya. Jadi kalau ini misalnya lutut kita, dia ada di sini telapak tangannya. Diletakkan. Jari-jari tetap semuanya jangan direnggangin tapi dirapatkan. Kemudian setelah itu baru mulailah baca doa. Bisa Rabbi gfirli saja. Kemudian sujud. Atau kita baca yang panjang Rabbi gfirli warhamni wajuburni sampai akhir. Setelah tenang, baru sujud yang kedua. Sama tadi posisinya, telapak tangan diturunkan, wajahnya lebih ke depan. Ya, baca lagi kayak tadi. Nah, pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu. Namanya duduk istirahat. Duduk dulu, setelah itu topang tubuh kita dengan 2 cara. Dengan cara menekan paha kita, lalu berdiri ke atas, atau kita membuat kepalan tangan, ditekan di bagian depan lutut, kemudian menopang tubuh kita di atas. Tapi ini cuma menopang. Mendorong tubuh kita ke atas. Setelah itu rakaat kedua sama, tinggal yang terakhir adalah pada saat mau salam. Kalau mau salam, duduknya khilaf di antara ulama apakah dia iftirash atau tawarruk. Ya. Kalau iftirash, duduk seperti di antara 2 sujud. Itu namanya iftirash. Karena ibu menjadikan telapak kaki kirinya didudukin. Telapak kaki kanannya berdiri. Itu namanya duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, warak itu artinya bokong. Jadi seperti kalau tahiyat terakhir biasa orang, bokongnya yang turun, ya duduk kemudian telapak kanannya berdiri, ya kaki kanannya. Nah di sini khilaf di antara ulama. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan
di semua rakaat terakhir yang akan salam. Apakah satu rakaat, misalnya kayak witir, rakaat terakhir, satu rakaat, atau dua rakaat subuh, ataupun lebih daripada itu. Intinya, di rakaat terakhir, semuanya duduknya tawarruk. Semua duduknya tawarruk. Semua duduknya pakai bokongnya. Yang penting sudah mau salam, walaupun satu rakaat. Kalau Imam Ahmad mengatakan bukan seperti itu. Ya, selama masih kurang dari 3 rakaat, satu rakaat atau dua rakaat saja, duduknya iftirash. Duduknya iftirash, ya, atau duduknya seperti di antara 2 sujud. Dan ini khilaf di antara ulama, artinya kita bisa memilih mana yang lebih mudah buat kita. Seperti itulah. Kemudian setelah baca, atau tinggal kita tambahkan juga khilaf di antara ulama, kapan mengangkat jari di tasyahud. Ada yang mengatakan nanti pada saat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, seperti umumnya kita tahu. Ada juga yang mengatakan diangkat dari awal. Dari at-tahiyatu lillah wassalawat sudah diangkat jarinya. Ini khilaf di antara ulama dan kita boleh pilih salah satunya. Kemudian setelah selesai membaca semuanya, salam. Salamnya dengan menegakkan tetap tulang belakang kita, jari telunjuknya ditutup, setelah baca, kemudian mulai balik. Dikatakan Nabi SAW kalau salam, maka putih pipi beliau terlihat oleh makmumnya. Artinya bukan cuma menoleh, tapi balik. Assalamualaikum warahmatullah, sampai terlihat oleh makmum seakan-akan dan ini sejajar, ditahan sebentar, baru balik lagi. Assalamualaikum warahmatullah, sama juga. Jadi bukan cuma menoleh saja, ya. Dan Allahu a'lam, saya pribadi belum pernah menemukan dalil tentang masalah mengusap wajah setelah itu. Jadi setelah salam, maka sudah selesai sholatnya. Sudah selesai sholatnya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan, yaitu tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Ini saya ringkaskan dari sekian banyak bab sholat itu ya. Sekarang kita masuk kepada motivasinya. Apa yang memotivasi kita supaya mau menjaga sholat itu? Biasa bahasa agama kita kan ceramah itu fadilah, ya, keutamaannya terlalu banyak. Saya akan bacakan, saya bilang tadi dari buku Sahih At-Targhib At-Tarhib dalam kitab sholatnya. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabarani. Ya. Bahwasanya dia mendengarkan langsung Nabi SAW bersabda, As-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahuma. Salat 5 waktu itu benar-benar akan membersihkan dosa-dosa di antaranya. Thumma qala Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW mengatakan, berikan perumpamaan, Ara'aita law anna rajulan kana ya'tamil wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamilihi 5 anhar. Fa idza ata mu'tamalahu amila fihi ma syaa Allah fa asabahu al-waskhu aw al-'araq fa kullama marra bi nahrin iktasal ma kana dhalika yubki min darani fa kadzalika as-salah kullama 'amila khati'atan fa da'a wastaghfara ghufira lahu ma kana qablaha. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian jika ada orang yang bekerja dan antara rumah dan tempat kerjanya ada 5 sungai yang dilewatin. Ini rumahnya, itu tempat kerjanya. Ada 5 sungai di antara rumahnya dan tempat kerjanya. Apabila dia mendatangi tempat kerjanya, dia bekerja keras sesuai dengan kehendak Allah, lalu badannya pun terkena kotoran dan keringat. Lalu setiap kali dia melewati sungai, maka dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Tanda tanya. Artinya dari tempat kerjanya dia ada 5 sungai ke rumahnya. Tadi waktu dia pergi dia nggak mandi. Tapi begitu sudah keringatan, sudah kotor, dia pulang ada 5 sungai. Dia mandi di sungai pertama, setelah bersih, dia mandi lagi sungai kedua, bersih, sungai ketiga, bersih, sungai keempat, bersih, sungai kelima, bersih. Baru tiba di rumahnya. Nabi tanya, apakah dengan 5 kali mandi di 5 sungai ini masih ada kotoran tubuhnya? Tanya, tentu kita sudah tahu jawabannya, nggak mungkin ada kotoran, 1 kali mandi aja sudah bersih, apalagi 5 kali. Maka kata Nabi SAW, begitulah sholat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, lalu dia berdoa dan memohon ampun, maka kesalahan yang telah dilakukannya akan diampuni. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ini hadis kedua kita. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi
kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian, di mana dia mandi darinya 5 kali setiap harinya. Jadi kalau hadis yang kedua ini lebih ringkas. Nabi SAW berikan gambaran, kalau di depan rumah seseorang di antara kita ada sungai, dia mandi sehari 5 kali. Ya. Maka sudah jelas dia akan bersih dari segala macam kotoran. Ya. Begitu juga dengan hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Saghir dan Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Ini hadis yang ketiga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahtariqun, fa'idha sallaitumus subha ghasalatha, thumma tahtariqun, fa'idha sallaitumul zuhra ghasalatha, thumma tahtariqun, fa'idha sallaitumul asra ghasalatha, thumma tahtariqun, fa'idha sallaitumul maghriba ghasalatha, ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. Jadi sebenarnya keutamaan sholat ini banyak sekali hadisnya ya. Saya coba memilah-milah hadis yang mungkin ibu masih jarang dengar. Ya. Apa itu? Di antaranya hadis ini, riwayat Tabarani, dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, kalian terbakar. Maksudnya banyaknya dosa yang kalian lakukan ini membawa kalian kepada api neraka. Kalian terbakar. Dan apabila kalian sholat subuh, maka ia akan mencucinya atau memadamkan api yang bisa membakar. Kemudian kalian terbakar lagi. Maksudnya buat dosa antara subuh ke duhur. Apabila kalian sholat duhur, maka ia akan mencucinya dan membersihkannya. Kemudian kalian terbakar, maksudnya sampai menuju asar. Lalu apabila kalian sholat asar, maka ia akan mencucinya. Kemudian kalian terbakar. Dan apabila kalian sholat maghrib, maka ia akan mencucinya. Kemudian kalian terbakar. Dan apabila kalian sholat isya, maka ia akan mencucinya. Kemudian kalian tidur dalam kondisi itu, maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun. Nah, ini hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis keutamaan ya. Mohon maaf kalau memang tidak sempat ditulis, karena memang cukup banyak hadis yang saya mau bacakan ya. Mungkin ibu bisa dengar. Nanti kalau mau, lebih baik beli bukunya ini ya. Sahih At-Targhib Tarhib. Ya, ini diterbitkan oleh Darul Haq. Ya. Memang dia 6 jilid. Ini jilid pertamanya. Bisa dibeli per jilid sebenarnya. Ya, bisa dimiliki nanti dan lihat di bab sholat. Dan ada di kitab sholat itu di bab nomor 13-nya yang saya baca ini. Jadi dia banyak sekali bab-babnya ya. Tapi tentang keutamaan ini, itu kita bacakan dari bab nomor 13 di kitab sholatnya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malakan yunadi inda kulli salah. Ya bani Adam, kumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'adfi'uha. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus. Mereka menyeru pada setiap waktu sholat kalau masuk. Ya tadi waktu duhur. Tapi kita tidak bisa dengar suaranya. Tapi malaikatnya tugasnya untuk itu. Mereka menyeru. Mengatakan, wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian kepada api yang telah kalian nyalakan, lalu padamkanlah dengan sholat itu. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Ya. Kemudian hadis selanjutnya juga, hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yub'athu munadin inda hadrati kulli salah. فيقول يا بني آدم قوموا فأتبئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ثم توكلون فيما بين ذلك فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون dalam kurung al-zuhur.
fayughfaru lahum ma bainahuma fa idza hadaratil 'ashr فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم مدلج في خير ومدلج في شر. Terjemahannya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini, seseorang penyeru dari kalangan malaikat diutus oleh Allah pada setiap waktu sholat 5 waktu bila tiba. Lalu malaikat itu mengatakan, wahai anak cucu Adam, berdirilah, lalu matikanlah dari kalian apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian sendiri dari api. Maka mereka pun berdiri, ya, maka dengan sholat, maka kesalahan-kesalahan mereka berjatuhan dari mata mereka. Mereka sholat, lalu dosa-dosa yang ada di antara keduanya diampuni untuknya. Kemudian kalian menyalakan lagi di antara itu, buat dosa lagi. Lalu ketika sholat pertama telah tiba, dia memanggil, wahai anak cucu Adam, berdiri lalu matikanlah apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian. Mereka pun lalu berdiri lalu bersuci dan menunaikan sholat duhur. Maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya diampuni untuknya. Jika asar telah hadir, maka seperti itu. Jika maghrib telah hadir, maka seperti itu. Jika isya telah hadir, maka seperti itu. Lalu dia pun tidur dalam keadaan telah diampuni. Maka ada yang melalui malam dalam keadaan baik, dan ada yang melalui malam dalam keadaan buruk. Artinya ada orang yang memang karena sholat dibersihkan dosa-dosanya, ada orang yang karena tidak sholat maka dia dalam keadaan buruk. Tentu di sini perlu kita garis bawahi ibu-ibu sekalian, yang dimaafkan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, ya. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu wajib taubat nasuha, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan harus melalui 3 syarat. Ini sudah pernah kita jelaskan. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah, itu baru bisa diampuni dosa besarnya, ya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang disebutkan sahih li ghairihi. Ini istilah, maksudnya dia sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini mauquf, maksudnya hanya sampai ke sahabat. Kalau ibu dengar hadis marfu' berarti sampai ke Nabi. Kalau mauquf hanya sampai ke sahabat, ya. Tapi ini tetap semua, kalaupun dari sahabat berarti memang mereka ambil dari Nabi SAW. Tapi kalau misalnya Salman Al-Farisi berkata, Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, Umar bin Khattab berkata, lalu kemudian statementnya langsung itu diistilahkan dengan mauquf, ya, hanya sampai ke sahabat. Dikatakan bahwasanya satu hari Salman pernah berdiri sholat di akhir malam, seolah-olah dia menyaksikan apa yang dia duga sebelumnya. Dia menyampaikan, ya, bahwasanya Salman berkata, ya, maksudnya ini disebutkan oleh Tariq ibn Shihab. Dia berkata, dia pernah menginap di rumah Salman Al-Farisi untuk melihat kesungguhannya dalam ibadah. Lalu dia melihat Salman berdiri di akhir malam seolah-olah dia tidak menyaksikan apa yang dia duga sebelumnya. Maksudnya dia tidak sangka kalau sampai sehusyuk itu sholatnya. Lalu kemudian Salman berkata setelah salam kepada Tariq ibn Shihab, seorang tabi'in, Tariq ibn Shihab rahimahullah, dan Salman Al-Farisi sahabat Nabi. Salman memberikan nasihat kepada muridnya Tariq, mengatakan, hafidhu ala hadis salawatil khams, fa innahunna kaffaratun lihadil jirahat, malam tusabil maqtala. Jagalah sholat 5 waktu itu karena ia adalah pelebur bagi luka-luka atau dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dihindari. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamil Kabir. Ini diantaranya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Hadis ini hadis yang sahih dari hadis Amr bin Murrah Al-Juhani. Dia mengatakan radhiyallahu anhum, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawatil khams wa addaitu az-zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana qala minas siddiqin wasyuhada. Sahabat ini mengatakan ada seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku bersaksi
bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Anda benar-benar utusan Allah. 2 kalimat syahadat. Aku juga sholat 5 waktu. Aku juga membayar zakat. Aku juga berpuasa Ramadan dan mendirikan malam Ramadan, maksudnya dengan qiyamul lailnya. Termasuk golongan apakah aku? Kata Nabi SAW, engkau termasuk golongan siddiqin dan syuhada. Maksudnya engkau akan bersama nanti di surga dengan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Saksi bahasanya termasuk sini menjaga 5 waktu sholat. Jadi saking pentingnya menjaga 5 waktu sholat ini luar biasa. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ibu-ibu sekalian, tidak ada kedudukan dan posisi yang bisa diberikan kepada seseorang yang tidak memperhatikan sholatnya. Mau jadikan teman, mau jadikan pasangan hidup, mau jadikan partner bisnis, mau jadikan tetangga, semua lihat sholatnya. Sholatnya bagus, oke, jadi tolak ukur. Dan itu pun bukan hanya sekedar sholat, tapi dilihat tadi ketepatan waktu dia sholat, ketepatan gerakannya, ketepatan bacaannya, betul dia khusyuk, baru kita layak jadikan sebagai teman. Kalau tidak, tidak usah, lupakan aja. Makanya banyak ibu-ibu mengeluh, Ustaz, saya sudah sekian tahun menikah tapi suami saya nggak pernah imami saya sholat. Memang dari awal nikahnya sama yang tidak sholat, ya kan? Makanya jangan cari suami di mall, ya. Jangan cari di karaoke, di bar, carinya di masjid, azan di saf awal. Nah itu layak jadi suami itu. Ya, di masjid, di majelis ta'lim tempat mereka, orang-orang sholat itu di situ tempatnya, di rumah Allah. Jadi salah, ketemu di karaoke lalu berharap bisa sholat tahajud. Gimana caranya? Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan. Baik, ya. Umar bin Khattab pernah, ibu-ibu sekalian, pada saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu, itu tusukannya luar biasa. Dari belakang sini, sebelah kanan tulang rusuknya tembus sampai ke depan. Ya, saking dalamnya ditusuk oleh Abu Lu'lu. Ya, dan waktu dites sama tabibnya disuruh minum susu, itu keluar dari 2 sisi, dari belakang, dari depan. Jadi udah nggak bisa diobatin. Di masa sekarang aja mungkin walaupun teknologi canggih, mungkin susah diselamatkan gitu ya, apalagi di masa itu. Lalu beliau pingsan karena sakitnya. Pas tiba waktu sholat, di sebelahnya beliau ada Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu tentu sahabat beliau dan penasehatnya dan sekaligus mertuanya beliau. Karena istri terakhirnya Umar, anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Kalthum. Ya. Jadi dan di sebelahnya Ali bin Abi Thalib ada Abbas, pamannya Nabi. Maka Abbas berkata kepada Ali, bagaimana caranya ini? Azan sudah dikumandangkan. Kita biarkan Amir Mukminin pingsan atau kita bangunkan? Dia lagi pingsan, dia lagi sakit, bukan ketiduran ya. Orang tidur dibangunin gampang. Ini orang pingsan, gimana caranya? Kata Ali, saya tahu caranya. Kita tinggal teriakkan di kupingnya, sholat, dia akan bangun. Itu Umar, lagi pingsan, lagi bolong, itu bisa bangun. Maka Ali bilang, ya Amir Mukminin, as-shalah. 2 kali atau 3 kali Ali ulangi, Umar langsung bangun. Dalam kondisi pingsan, langsung bangun. Lalu kata Umar, ya, tidak ada kedudukan dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Lalu beliau sholat. Itu saking tertanamnya dalam dirinya tentang masalah sholat itu. Ya, itu sholat itu luar biasa. Jadi jangan ibu hanya seperti gerakan biasa saja. Enggak, harus dinikmatin benar setiap gerakannya, setiap bacanya. Ingat selalu itu ya. Tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya. Mau terbakar apapun di sebelah kita, mau gempa bumi, saya lagi sholat, selesai. Enggak ada urusannya. Gitu kan? Meninggal dalam kondisi itu nggak masalah, berarti ajal datang. Itu dalam Quran husnul khatimah, nggak ada masalah. Kenapa harus panik ya dengan hal-hal yang tidak perlu? Apalagi panik hanya karena mau jawab telepon temannya, hanya mau baca WA, akhirnya sholatnya nggak konsentrasi. Ya, ini yang senyum-senyum tahu diri ya. Kita baca selanjutnya dalil hadis yang diangkat setelah itu. Dikatakan hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir juga. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun 'ala ra'si. Kullama sajada tahattu anhu, fayafrugu min salatihi wa qad tahattat anhu khatayahu." Ini sebenarnya hadisnya banyak saya bilang. Saya coba pilih hadis yang mungkin kita jarang dengar ya. Mudah-mudahan betul memang ibu belum dengar sehingga dapat ilmu baru gitu ya. Ataupun sudah pernah didengar berarti ini mengingatkan kembali ilmu itu juga bagus. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya seorang muslim melaksanakan sholat sementara dosa-dosanya terangkat di atas kepalanya.
Semua dosa kita ditaruh di atas kepala kalau kita lagi sholat. Allah punya cara dengan itu. Setiap kali dia sujud, berguguranlah darinya dosa-dosa itu. Sehingga dia menyelesaikan sholatnya sementara dosa-dosanya telah habis. Di dosa hari itu ditaruh semua di atas kepala kalau lagi sholat, dia sujud jatuh. Dia bangun lagi, kan kedua sujud lagi jatuh lagi. Sampai habis salam, gugur semua dosanya. Kapan itu bisa habis kita tidak tahu. Ya, mungkin sholat sunnah, sholat wajibnya, atau dalam seharian dia sholat, intinya tergantung kadar dosa seseorang. Kemudian dalam hadis yang mirip dengan ini, dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan juga At-Tabarani. Dari hadis Abu Uthman, dia berkata, rahimahullah seorang tabi'in, aku bersama Salman Al-Farisi di bawah sebatang pohon. Dia mengambil dahan kering lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Salman Al-Farisi ambil ranting pohon, itu ada daun-daun kering. Jadi dia sengaja kebas-kibas supaya jatuh semua daun kering itu. Kemudian dia berkata, wahai Abu Uthman, diajak ngomong tadi tabi'in yang meriwayatkan riwayat ini. Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku lakukan ini? Kenapa aku tebaskan ya batang pohon ini ya atau ranting ini supaya jatuh semua daun-daunnya? Ini luar biasa ya. Jadi para ulama-ulama dulu, para sahabat itu mereka tidak buat hal sia-sia. Ini aja digoyangin ada maksudnya. Maka dia bilang sama muridnya, kok tidak tanya kenapa saya lakukan ini? Maka kata Abu Uthman, aku bertanya, mengapa anda melakukannya? Maka Salman menjawab, radhiyallahu anhu, begitulah Rasulullah SAW melakukan ketika aku bersamanya di bawah sebuah pohon. Jadi saking ingin menukil murni ajaran Nabi seperti apa, sampai Salman praktekin begitu. Saya juga pernah di bawah pohon begini seperti ini, Nabi juga ambil ranting yang ada daun-daun kering, lalu Nabi juga kebasin. Lalu Nabi tanya juga kepada saya, kamu nggak tanya kenapa saya kebasin ini? Beliau mengambil dahan kering lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran, lalu beliau bersabda, wahai Salman, tidakkah kamu bertanya mengapa aku melakukan ini? Maka aku pun bertanya, mengapa anda melakukannya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya, innal muslima idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma shalla as-salawatil khams tahattat khatayahu kama tahattu hadzal waraq. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Sesungguhnya kata Nabi SAW, apabila seorang muslim berwudu dengan sempurna, lalu dia membaguskan wudunya, ini juga termasuk bahasan dalam bab sholat ya, tapi kita tidak singgung karena ini wudu bab sendiri. Tapi termasuk membawa kehusyuan juga, tambahannya itu adalah kalau ibu sempurnakan wudunya, jangan buru-buru. Ingat ada batas minimal ya. Ini pergelangan batas minimal. Jangan kurang kenanya. Enggak sah uduknya, enggak sah sholatnya nanti kan. Kumur-kumur juga begitu sama hidung atau madmadul istinsyak. Membasuh wajah juga semua wajah harus kena. Tangan sampai siku, ingat sikunya. Kadang-kadang kita siram, ini enggak kena ini bagian bawah ya. Itu juga kepala sampai ke tengkuk, kaki juga minimal mata kaki diusahakan lebihkan. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat nanti di surga memenuhi anggota tubuhnya yang terkena dengan wuduknya, gitu ya. Sampai Abu Hurairah pernah wuduk menggulung bajunya sampai ke atas, lalu beliau siram bukan di siku, di atasnya. Ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa anda lakukan ini? Dia mengatakan karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan dipenuhi tubuhnya yang tersentuh dengan air wuduknya. Jangan dibayangkan ini emas atau perak ya. Perhiasan kita tidak tahu apa. Allah SWT maha kuasa, nanti di surga dikasih apa yang jelas dapat perhiasan gitu ya. Begitu juga nanti anggota tubuh ini akan mengeluarkan cahaya yang terang di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabat. Ini saya datangkan hadis lain dulu, nanti kita kembali ke hadis kita ya. Kata Nabi SAW, saya ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Ya kita-kita ini dianggap saudara oleh Nabi SAW. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara nanti ketemunya di mahsyar. Kan kita nggak mungkin ketemu Nabi di dunia. Nabi sudah meninggal. Ketemunya nanti di mahsyar, hari kebangkitan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang punya kuda-kuda yang banyak, tapi di antara kuda itu ada kuda yang bagian bulu dahinya, kan kuda itu ada rambutnya di sini ya.
itu berwarna putih dan keempat kakinya, bulunya juga berwarna putih. Bisa dibedakan dari kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Artinya yang lain tidak begitu, tapi dia sendiri kuda ini begitu. Tentu saja bisa dibedain, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, begitulah mereka datang hari kiamat dari tempat-tempat uduk mereka mengeluarkan cahaya yang terang, gitu ya. Jadi tenang ya, jangan buru-buru sekali uduk. Ini biasa kalau saya jelaskan dalam pelatihan sholat ini, tenang. Dan ingat, jangan mubazir air. Pakai pelan-pelan saja. Jangan keran ini terus sambil ngobrol sama teman. Ini air jalan terus, ya. Nggak boleh mubazir. Gosok telapak tangan dengan tenang. 1, 2, sampai 3. Kumur-kumur, ambil satu cakupan dengan telapak tangan. Masukkan di mulut kumur-kumur, sisanya hirup di hidung. Namanya istinsyak. Dihirup. Kata Nabi SAW, kuatkan istinsyak kalian kecuali kalian sedang puasa. Lalu istinthar, keluarkan dengan tangan kiri. Baru basuh wajah. Ya, sudah tenang, sudah 3 kali, baru tangan sampai siku. Kanan dulu sampai 3 kali, baru kiri 3 kali. Baru kepala disentuh dari awal tumbuh rambut sampai ke tengkuk. Ya, kalau laki-laki boleh dikembalikan lagi ke depan. Kalau perempuan tinggal nepuk-tepuk saja. Ditepuk-tepuk sampai ke depan. Semua dilakukan 3 kali kecuali kepala saja 1 kali. Kemudian kaki juga begitu. Sunnahnya menyelat-nyelatkan jari tangan di jari kaki, Bu ya. Ini telapak kaki Ibu masukkan jari-jari tangannya supaya semua kena air. Ya, dimasukkan. Kanan dulu sudah selesai, minimal mata kaki lebihkan tidak masalah. Begitu juga tangan kaki kiri, baru selesai. Setelah selesai jangan lupa baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini selesai uduk, terbuka untuknya 8 pintu surga. Habis uduk baca syahadat. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka bertobat dan juga suka bersuci, gitu ya. Nah, kita kembali ke hadis kita tadi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu lalu dia membaguskan atau menyempurnakan wuduknya. Tenang, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian dia melakukan sholat 5 waktu. Maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran. Seperti tadi waktu ditebasin ya ranting yang ada daun keringnya. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. Yang artinya surah Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang, dan pada bagian permulaan pada malam. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingatnya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingatnya. Kemudian selanjutnya, hadis yang mungkin kita bacakan juga, hadis dengan sanad hasan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah, man hafaza 'ala as-salawatil khams, 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna, wa shama ramadhana wa hajjal baita in istata'a ilayhi sabila, wa ata az-zakata tayyibatan biha nafsu, wa 'adda al-amanah." Qila ya Rasulullah, wa ma ada'ul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Inna Allah lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Kata Nabi SAW, 5 perkara. Diperhatikan baik-baik. Barang siapa yang mengerjakannya disertai dengan keimanan. Yakin itu perintah Allah. Dan berharap pahalanya. Itu namanya disertai dengan keimanan. 5 perkara. Barang siapa yang mengerjakannya disertai dengan keimanan. Niscaya dia pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Yang pertama, ini yang jadi saksi bahasan kita, orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Lalu Nabi rincikan, menjaga wuduknya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, dan ketepatan waktu-waktunya. Ya, ini sholat. Saya ulangi kata Nabi SAW, 5 perkara. Barang siapa yang mengerjakannya disertai karena iman atau disertai dengan iman, niscaya dia masuk surga. Orang yang pertama, orang yang menjaga sholat 5 waktu, dirincikan dengan menjaga wudhunya, rukuknya, sujudnya, dan ketepatan waktu-waktunya. Ya, sebenarnya ini sholat 5 waktu, menjaga wudhunya, rukuk sama sujud sudah kita tahu. Ya. Kemudian waktu-waktunya, ketepatan waktu tadi. Kemudian yang kedua, berpuasa Ramadan. Tapi ini nggak dirincikan apa-apa, cuma puasa Ramadan
Yang ketiga, berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Kemudian yang keempat, membayar zakat dengan jiwa yang rela. Jadi sebenarnya rukun Islam ini ya, jaga sholat, jaga puasa, jaga zakat, tapi zakat dengan keridoan jiwa, bukan karena terpaksa. Dan yang kelima, menunaikan amanah. Jadi Nabi SAW ada yang beliau ingin titip pesankan nih, amanah apa nih ya. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang Anda maksudkan dengan amanah di sini? Karena biasanya orang fahamnya amanah itu titipan perkataan, titipan barang gitu ya. Maka kata Nabi SAW, mandi junub. Sesungguhnya Allah tidak mengamanahkan selain mandi junub kepada anak cucu Adam pada sesuatu dari agamanya. Jadi kalau maaf orang sudah berhubungan biologis, yang paling sesuai dengan sunnah langsung mandi. Gak ditunda ya. Sehingga tidak perlu menundanya. Walaupun ada pendapat ulama membolehkan menunda sampai menjelang subuh. Tapi jangan sampai ketinggalan sholat subuh karena mandi junub akhirnya kehilangan waktu subuhnya misalnya gitu kan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya tidur tapi belum mandi. Maka kata Nabi SAW, kalaupun kau harus melakukannya, maksudnya tunda mandimu, maka minimal kamu sudah wudu dulu. Minimal kamu sudah wudu dulu. Mungkin kita tutup dengan hadis ini ya. Nah, melihat waktu banyak sekali hadis-hadis yang kita harus baca. Tapi saya cuma habis ini insyaAllah. Dari hadis, dan ini sanad sahih Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana rajulani akhawan fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi'arba'ina laylah. Fadhukirat fadilatul awwali minhuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما قالوا بلى وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون ذلك يبكي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. Terjemahannya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum, dahulu ada 2 orang bersaudara, adik kakak, salah seorang dari mereka mati 40 malam mendahului yang lainnya. Jadi salah satunya mati, lalu 40 hari setelah itu baru mati yang kedua. Lalu keutamaan orang yang pertama disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Karena yang pertama mati di mata para sahabat lebih soleh daripada yang kedua mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang mati terakhir ini, tadi saudaranya mati 40 hari yang sebelum, tapi lebih soleh menurut para sahabat. Bukankah yang baru mati tadi ini, ya, beda 40 hari, adalah muslim juga? Para sahabat menjawab, benar, dia orang yang tidak memiliki aib. Maksudnya oke lah, tapi lebih soleh orang yang sebelumnya itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang memberitahukan kalian, ya, sejauh mana sholatnya, maksudnya dari mana kalian bisa menilai orang ini lebih rendah daripada orang itu. Sementara jarak bedanya 40 hari. Ya. Dari mana kalian bisa tahu orang ini lebih rendah derajatnya sementara 40 hari dia sempat sholat. Karena perumpamaan sholat adalah seperti sungai sejuk lagi deras di pintu salah seorang dari kalian di mana dia mandi padanya setiap hari 5 kali. Menurut kalian, apakah sholatnya itu masih menyisakan sedikit kotoran dosanya? Sesungguhnya kalian tidak mengetahui sejauh mana sholatnya. Artinya, sholatnya orang yang mati terakhir ini bedanya 40 hari dengan saudaranya sebelumnya. Itu sudah cukup untuk membedakan dia lebih tinggi derajatnya daripada saudaranya yang mati sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, aku mendengarkan Sa'ad ayahku berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kana rajulani akhawani fi, kata Sa'ad bahwasanya kana rajulani fi ahdi Rasulillah SAW wa kana ahaduhuma afdala min al-akhar wa tuwfiya alladhi huwa afdaluhuma thumma ummira al-akharu ba'dahu 40 layla thumma tuwfi. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاة.
Dahulu, jadi ini masih satu nomor urut hadisnya, dua riwayat tapi mirip-mirip. Makanya saya bacakan sekaligus. Di riwayat yang lain tadi dikatakan oleh riwayat Ibnu Khuzaimah, dia kata Nabi, di masa Nabi SAW ada dua orang bersaudara, ya. Salah seorang dari keduanya lebih soleh dari yang lainnya. Yang lebih soleh itu wafat terlebih dahulu. Yang lainnya dipanjangkan umurnya sekitar 40 malam setelah yang soleh tadi mati. Lalu hal tersebut disebutkan di depan Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan tentang orang yang kedua yang dianggap tidak sesoleh yang pertama. Bukankah dia sholat? Para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Orang yang kedua ini tidak memiliki aib. Cuma saja dia tidak sesoleh yang pertama. Maka kata Nabi SAW, apakah yang memberitahukan kalian? Ya, Allah yang lebih mengetahui sejauh mana sholatnya. Maksudnya, kenapa kalian bisa menilai orang ini lebih sedikit? Padahal sebenarnya dia sempat sholat berapa waktu? 40 malam dibandingkan saudara itu sudah cukup membandingkan derajatnya di surga. Jadi kalau kita mau baca hadis-hadis ini cukup banyak sekali hadis-hadis yang mungkin tidak memungkinkan kita membaca semua. Tinggal mungkin saya ingin tambahkan tentang masalah sholat berjamaah. Kita tutup dengan ini. Jadi kalau ibu bisa sholat berjamaah jauh lebih baik, lebih afdal ya. Walaupun ibu punya hukum sendiri, ibu kalau lebih afdal sholat di rumah sendiri atau berjamaah. Tapi selama bisa berjamaah di rumah atau ikut ke masjid itu bisa dilakukan juga. Dan ibu boleh ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La tamnau ima Allahi masajidullah. Jangan kalian menolak atau melarang hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke masjid. Kalau ibu lagi lowong, ya maaf, apalagi yang sudah sepuh mungkin, anak-anak sudah besar semua, suami lagi pergi kerja, ibu lagi rumah dekat masjid, pergi aja sholat ke masjid, nggak ada masalah. Walaupun lebih afdal di rumah ya, karena boleh perempuan sholat di masjid, bukan tidak boleh. Tapi sholat berjamaah ini, ya, kalaupun ibu mau kerjakan di rumah, usahakan misalnya, maaf ada pembantunya, ada anaknya, jangan sholat sendiri. Bahkan boleh ibu kalau misalnya ada suami di rumah, membahasakan ke beliau, nanti kalau habis sholat di masjid, segera pulang imami saya ya, boleh. Ya, nanti suami sholat lagi, tapi sudah hukumnya sunnah buat dia. Disebutkan dalam sebuah riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau seringkali sholat bersama Nabi SAW, lalu beliau pulang lagi mengimami kaumnya. Dan dalam riwayat yang lain pernah ada sahabat telat masuk dalam masjid, sementara orang sudah salam, lagi berzikir, dia baru mau sholat sendirian. Lalu Nabi SAW tahan dulu, sebentar, jangan kamu sholat dulu. Lalu beliau bersabda kepada jemaah di masjid, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maksudnya temani dia sholat. Lalu Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Abu Bakar lalu sholat dengan orang tersebut, berarti Abu Bakar baru salam. Tapi di sini hukumnya sudah hukum sunnah, supaya jangan sholat sendirian. Ya, sholatnya berjamaah. Karena kata Nabi SAW, as-salatu fi jama'atin ta'adilu 25 sholat. Sholat berjamaah, ya itu dilipat gandakan 25 sholat jika menunaikan dilipat gandakan 25 kali sholat dibandingkan sholat sendiri, ya. Jadi ini kedudukannya besar. Artinya gini, kalau ibu kerja di satu perusahaan atau ada dua perusahaan menawarkan kerja, yang satu gajinya 1 juta, yang satu gajinya 25 juta. Yang mana ibu pilih? Nah, kalau uang cepat, langsung. Kalau sholat kenapa selalu pilih yang satu? Kenapa nggak pilih yang berjamaah? Kadang-kadang satu rumah itu ada ibu sama anaknya, nggak diajak anaknya sholat berjamaah. Atau nggak diajak pembantunya sholat. Atau nggak diajak suaminya sholat bersama. Ini sayang sekali. 25 kali lipat. Akumulasinya itu besar sekali kalau sudah dikali 1 bulan, 1 tahun. Itu kan banyak banget. Kalau 25 sholat subuh misalnya sholat berjamaah. Duhur begitu, asar begitu, maghrib 25 kali 5, 125 kali sholat. 1 hari, 5 waktu sholat. Dibandingkan sholat sendiri cuma 5. 5 dengan 125 kali 1 hari itu. Kalau 1 minggu, 1 bulan, jadi jangan sholat sendiri. Kecuali darurat ya. Kita tidak ada orang yang temani segala macam. Kalau kita misalnya sudah biasa sholat berjamaah tapi kemudian tidak dapat orang, maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap Allah catatkan kita pahala berjamaah. Karena kita ingin sekali berjamaah cuma tidak ada. Nah, ada keutamaan yang perlu saya tambahkan di sini dalam riwayat yang sama ini. Kalau seandainya ibu berada di satu lokasi sendirian di sebuah padang pasir, kayak orang-orang Badui ya, mereka tinggal di padang pasir, atau orang tinggal di gunung sendirian ya, tapi tetap dia jaga sholatnya, ini pahalanya besar sekali. Bisa 50 kali lipat sholat.
pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, فَإِذَا صَلَّهَا فِي فَلَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ 50 sholat. Kalau dia sholat di satu wilayah atau di sebuah padang yang sepi sendirian dia, karena ada biasa itu di kampung-kampung ya, dia tinggal sendiri di gunung, jauh sekali. Atau orang-orang di padang pasir pengembala domba, dia bawa dombanya jauh, dia nggak bisa kembali ke kota jauh. Tapi begitu azan dia tetap sholat, maka karena dia dirikan sholat, dia dapatkan pahala 50 sholat. Ya, karena tetap mendirikan sholat itu. Allahu a'lam.